Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3, mahasiswa program studi statistika Universitas Negeri Gorontalo. Nama saya Niludian Swarningsih, bersama dua rekan saya yaitu Mutiara Ilato dan Bella Silvana. Pada video kali ini akan menjelaskan materi kelompok 4 mengenai sejarah ilmuwan atau penemu di bidang statistika. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat ilmu. Oke, baik teman-teman. Sejarah ilmuwan atau penemu di bidang statistika dibagi menjadi 3 masa. Masa yang pertama yaitu masa statistika awal. Penemu yang pertama adalah Gottfried Arkenwald. Gottfried Arkenwald lahir di Elbing, Provinsi Royal Prusia, Polandia pada tanggal 20 Oktober tahun 1719. Ia kuliah di Universitas Leipzig. Pada tahun yang sama, ia pergi ke Melbourne untuk bekerja sebagai asisten profesor luar biasa di bidang filsafat. Dia juga dianugerahi gelar yang sama, namun dalam bidang yang berbeda sebagai profesor luar biasa bidang hukum, juga oleh universitas yang sama pada tahun 1753. Pada tahun 1765, Arkenwald menjadi Court Councilor dari Hanover. Ia menjadi terkenal karena menggunakan istilah statistik untuk pertama kalinya pada karyanya yang berjudul Konstitusi Politik Negara dan Masyarakat Eropa saat ini pada tahun 1749. Penemu yang kedua yaitu Sir John Sinclair pada tahun 1754 sampai 1835. Beliau lahir pada tanggal 10 Mei tahun 1754. Nah, Sir John Sinclair menggunakan istilah ini yaitu statistics sebagai suatu metode untuk mengumpulkan data atau fakta di lapangan yang bersifat numerik. Pada tahun 1834, Statistical Society of London dibentuk yang sekarang bernama Royal Statistical Society. Ketika itu dia adalah anggota tertua yakni berusia 80 tahun. Baik, penemu yang ketiga yaitu Graham de Moivre pada tahun 1667 sampai 1754. Beliau mengembangkan teori galat atau kekeliruan atau biasa disebut dengan theory of error. Kemudian penemu yang keempat yaitu Thomas Simpson. Pada tahun 1757, beliau menyimpulkan bahwa terdapat suatu distribusi yang berlanjut atau continuous distribution dari suatu variabel dalam suatu frekuensi yang banyak. Penemu yang kelima yaitu Pierre Simon de Laplace pada tahun 1749 sampai 1827. Beliau mengembangkan konsep de Moivre dan Simpson lebih lanjut dan menemukan distribusi normal. Kemudian penemu yang keenam yaitu Francis Galton pada tahun 1822 sampai 1911. Beliau menemukan distribusi lain yang bukan merupakan kurva normal. Sir Francis Galton adalah sepupu Sir Douglas Galton. Sepupu dua kali Charles Darwin, adalah seorang polymath Victoria, Inggris. Antropolog, genetika, penjelajah tropis, geografer, penemu, ahli meteorologi, ahli proton genetika, psikometrisian, dan statistikawan. Dia diberi gelar kebangsaan pada tahun 1909. Penemu yang ketujuh yaitu Carl Friedrich Gauss pada tahun 1777 sampai 1855. Beliau mengembangkan teknik kuadrat terkecil simpangan baku, galat baku untuk rata-rata. Lahir di Brunswick pada 30 April tahun 1777. Beliau adalah seorang matematikawan, astronom, dan fisikawan Jerman yang memberikan beragam kontribusi. Ia dipandang sebagai salah satu matematikawan terbesar sepanjang masa selain Archimedes dan Isaac Newton. Kemudian penemu yang terakhir pada masa awal statistika yaitu adalah Blaise Pascal pada tahun 1623 sampai 1662. Beliau berasal dari Prancis.
Minat utamanya ialah filsafat dan agama, sedangkan hobi yang lainnya adalah matematika dan geografi proyeksi. Berasal dari Pierre de Fermat menemukan teori tentang probabilitas. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai sejarah ilmuwan atau penemu di bidang statistik oleh kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yaitu masa pengembangan. Masa pengembangan pertama pada masa pengembangan Carl Pearson melanjutkan konsep Galton dan mengembangkan konsep korelasi, regresi, distribusi chi-square, dan analisis statistik kualitatif. Kontributor utama perkembangan awal statistik hingga sebagai disiplin ilmu tersendiri. Ia mendirikan Departemen Statistika Terapan di Universitas College London pada tahun 1911 yang mana merupakan jurusan statistika pertama kali untuk tingkat universitas di dunia. Pearson menikah dengan Maria Sharp pada tahun 1890 dan membuahkan 3 anak. Putranya yaitu Egon Sharp Pearson menjadi penggantinya sebagai ketua Departemen Statistika Terapan di Universitas College. Hasil karya Pearson adalah semua mencakup dalam hal aplikasi yang luas dalam pengembangan statistik matematis yang mencakup bidang biologi, epidemiologi, antropometri, obat-obatan, dan sejarah sosial. Pada tahun 1901, dengan Weldon dan Galton, ia mendirikan jurnal biometrika di mana objeknya adalah pengembangan teori statistik. Dia menjadi editor jurnal ini sampai pada kematiannya. Dia juga mendirikan jurnal Annals of Eugenics yang sekarang namanya itu Annals of Human Genetics pada tahun 1925. Dia menerbitkan Draper's Company Research Memoirs sebagian besar untuk memberikan catatan output dari Departemen Statistik Terapan dan tidak dipublikasikan di tempat lain. Buah pikiran Pearson banyak menopang metode statistik klasik yang umum digunakan sekarang ini. Contoh kontribusinya adalah koefisien korelasi, metode momen, sistem Pearson pada kurva kontinu, chi-distance, p-value, teori tes hipotesis dan teori statistik keputusan, Pearson chi-square test, dan principal analysis. Yang kedua, masa pengembangan William Shelley Gosset. Dikenal sebagai seorang ahli statistik yang terkenal dengan nama penanya student dan untuk karyanya berupa distribusi tes student. Lahir di Canterbury, Inggris dari pasangan Agnes Shelley Vidal dan Kolonel Frederick Gosset. Gosset belajar di Winchester College sebelum belajar kimia dan matematika di New College, Oxford. Pada saat lulusan di tahun 1899, ia bergabung dengan perusahaan pembuatan bir Dublin Arthur Guinness dan Son. Disinilah ia menggunakan ilmu statistiknya di bidang pembuatan bir dan seleksi varietas di ladang Gers. Gosset memperoleh ilmunya dengan belajar, trial dan error dan juga menghabiskan waktunya antara 1906 sampai 1907 di laboratorium biometrik milik Carl Pearson. Gosset dan Pearson memiliki hubungan yang baik. Pearson dibantu Gosset dalam hal matematika dalam penulisan papernya. Pearson dibantu dengan 1980-an paper, tetapi ia memiliki apresiasi yang kecil terhadap pentingnya hal itu. Papernya ini sebagian besar membahas tentang pembuatan bir dengan metode sampel kecil, sementara biometrikan yang biasanya memiliki ratusan pengamatan dan melihat tidak ada urgensi dalam mengembangkan metode-metode kecil. Peneliti lain di Guinness sebelumnya sudah menerbitkan paper yang berisi rahasia dagang dari Guinness. Untuk mencegah pengungkapan informasi rahasia lebih lanjut, Guinness melarang karyawannya menerbitkan paper apapun informasi yang terkandung di dalamnya. Ini berarti bahwa Gosset tidak bisa menerbitkan karya-karyanya di bawah namanya sendiri. Karena itu, ia menggunakan nama samaran student untuk publikasinya untuk menghindari deteksi oleh pihak Guinness. Prestasi yang paling terkenal dari Gosset disebut sebagai distribusi tes student.
Yang ketiga, masa pengembangan Charles Spearman. Murid Galton dan Leibniz dan mengembangkan konsep one factor model. Selanjutnya, beliau dijuluki sebagai the father of factor analysis. Yang keempat, masa pengembangan Godfrey Thomson, Krill Board, Raymond Cattell, dan Carl Holzinger. Mereka memberi kontribusi pada perluasan konsep analisis faktor dari Spearman. Yang kelima, masa pengembangan Harold Hotelling. Beliau memperluas konsep one of factor model dari Spearman menjadi multiple factor model. Yang keenam, masa pengembangan Louis Goodman. Beliau mengembangkan skala yang dikenal dengan skala Goodman dan banyak memberikan kontribusi pada analisis faktor. Yang ketujuh, masa pengembangan Ronald Aimer Fisher. Beliau mengembangkan desain eksperimen di samping analisis varian dan kovarian distribusi Z, uji signifikansi dan teori tentang perkiraan. Richard Dawkins menyebutnya sebagai pengganti Darwin terbesar, dan ahli sejarah statistik Andreas Hall menyebutkan Fisher adalah seorang jenius yang dengan sendirian menciptakan dasar-dasar ilmu statistik modern. Beberapa sumbangan Fisher pada dunia statistik adalah prinsip desain eksperimen, maximum likelihood, sufficiency, ancillarity, diskriminator linear Fisher, dan Fisher information. Dalam artikelnya tahun 1924 on a distribution finding the error function of several well-known statistics. Diperkenalkan Chi-square, Carl Pearson, dan T-student. Hasil analisisnya yang lain adalah distribusi Z, yang saat ini sangat dikenal bersama distribusi F. Kontribusi ini membuatnya jadi tokoh utama statistika abad 20. Masa pengembangan yang ke-8 yaitu Francis Likert yang mengembangkan skala yang dikenal dengan skala Likert, dan masa pengembangan terakhir yaitu Jan Tinbergen memperkenalkan ekonomi statistik pada tahun 1937. Baiklah, selanjutnya 2.3 masa statistika modern. Yang pertama ada Andrei Kolmogorov dan Smirnov. Hasil karyanya dikenal dengan uji Kolmogorov dan Smirnov. Yang kedua ada Neyman J. memberikan kontribusi pada Theory of Sampling Human Population. Yang ketiga ada M.H. Hansen dan W.N. Hurwitz. Itu mengembangkan Theory of Sampling from Finite Population. Yang keempat ada Kohran, W.G. dan Taro Yaman mengembangkan sampling teknik quiz. Yang kelima ada Jorexkop, Kesling, dan Willey. Itu membentuk kesatuan model yang dikenal dengan persamaan struktural. Yang keenam ada Prasanta Chandra Mahalanobis. Berkontribusi dalam mengembangkan analisis PU ganda. Salah satu kontribusinya yang besar adalah jarak Mahalanobis de statistik, yang merupakan ukuran jarak untuk data dengan variabel banyak yang digunakan dalam analisis klasifikasi. Mahalanobis juga pendiri jurnal statistik India yang sangat terkenal bernama Snakya. Pada tahun 1931, Mahalanobis mendirikan India Statistical Institute dengan salah satu divisinya bernama National Sample Nation Survey, yang bertugas mengumpulkan data sosioekonomik dan demografi di seluruh India. Divisi ini membuat Mahalanobis mempunyai peranan penting dalam perencanaan ekonomi di India, dan akhirnya NSS sekarang berfungsi sebagai bagian penting dari Ministry of Planning. Pada tahun 1931, Hotelling memperkenalkan statistik T2 yang merupakan generalisasi dari statistik T-student untuk menguji hipotesis nilai tengah pada data propaganda. Distribusi tak nol dari T2 adalah sama dengan Mahalanobis distance yang mempunyai tujuan yang berbeda, ditemukan oleh Bose dan Roy pada tahun 1938. Yang ketujuh ada Ragnar Frisch, yaitu perkembangan statistika di bidang ekonomi yang dikenal dengan istilah ekonometrika dimulai tahun 1920 dipelopori Ragnar Frisch 3 Maret 1895 sampai 31 Januari 1973, dan Jan Tinbergen. Ekonometrika adalah cabang dari ilmu ekonomi yang merupakan integrasi antara ekonomi, matematika, dan statistika. Walaupun demikian,
powerful perkembangan ekonometrika kurang mendapat sambutan hangat dari ekonom-ekonom besar yang kurang sreg dengan pemodelan termasuk John Maynard Keynes. Keynes memandang skeptis terhadap buku Tinbergen yang berjudul Statistical Testing of Business Circle Theory. Baru di akhir tahun 1940 dan awal 1950, ekonometrika mulai berkembang lagi yang dipelopori oleh Chernoff, Havelmo, Koopmans, Rubin, dan Simon yang bekerja pada Cowles Commission for Research in Economics. Peran statistika cukup besar dalam ekonometrika, terutama dalam hal metode estimasi parameter. Model ekonometrika yang pada umumnya terdiri dari beberapa persamaan yang saling terkait, yaitu sistem persamaan, simultan, dan semi-unrelated regression. Untuk mengestimasi parameter sistem persamaan simultan, Henry Theil tahun 1996 menemukan suatu metode 2SLS 2-step least square. Kemudian pada tahun 1962, Zellner menemukan suatu metode SUR untuk mengestimasi parameter model sistem persamaan regresi. Selanjutnya, Theil bersama Zellner menemukan metode 3SLS untuk mengestimasi sistem persamaan simultan yang pada prinsipnya merupakan integrasi antara metode 2SLS dengan metode SUR. Model ekonometrika pada umumnya dibangun berdasarkan data yang bersifat time series, sehingga memunculkan model distribusi lag maupun autoregresif yang dikembangkan oleh Nerloff pada tahun 1972. Pada umumnya, model-model tersebut terjadi pelanggaran asumsi klasik, sehingga belakangan muncul suatu model yang dikenal dengan ARCH. Yang ke-8, Calyampudi Radhakrishna Rao. Beliau adalah mahasiswa bimbingan dari Fisher. Rao bekerja di Museum Antropologi sambil menyelesaikan PhD tahun 1948. Tahun 1946, Rao mengembangkan fungsi diskriminan linear Fisher untuk klasifikasi dengan banyak grup. Selain itu, Rao juga berkontribusi dalam mengembangkan matematika statistik dengan teorinya yang terkenal pertidaksamaan Rao-Kramer dan teorema Rao-Blackwell yang dikemukakan secara terpisah oleh Rao pada tahun 1995 dan Blackwell pada tahun 1947. Salah satu buku karangan Rao yang terkenal adalah Linear Statistic Inference yang telah diterjemahkan dalam 6 bahasa. Yang ke-9 ada Genichi Taguchi. Di bidang industri, peranan statistik yang menonjol adalah dalam bidang pengendalian kualitas dan penerapan rancangan percobaan faktorial sebagian yang berusaha meminimumkan jumlah percobaan yang relatif mahal. Hal ini dapat kita kenal seperti pada metode Taguchi yang ditemukan oleh Dr. Genichi Taguchi dari Jepang sekitar tahun 1980 yang disebut juga Offline Quality Control. Yang ke-10 ada Bradel Efron memperkenalkan metode bootstrap untuk menduga parameter dari sebaran yang tidak diketahui bentuknya. Bootstrapping ini merupakan teknik modifikasi Darrow-Jacquemus yang diperkenalkan oleh Neville pada tahun 1948. Berhubungan metode ini pada awalnya tidak membobotkan model peluang, tetapi berbasis pada data, bootstrap dikenal sebagai data-driven approach. Pada dekade 80-an, perkembangan metode parametrik mulai sering digunakan seperti pada regresi non-parametrik, estimasi distribusi dengan kernel, dan neural network. Terima kasih, sekian dari saya.